silakan. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, mungkin Pak Sebastian dulu nih yang sangat eager untuk ketemu dengan portal marketplace B2C. Pak Sebastian mungkin masih berada di sini. Permisi Pak, saya kebetulan lagi isolasi mandiri. Oh, oke. Tetapi masih bisa ngomong di Zoom kan Pak ya? Masih baru habis bongkar ini semua ramuan-ramuan ini segala macam sambil dengar speaker. Iya Pak. Jadi saya ikuti sepintas saja karena kebetulan ramuan datang bersamaan. Mungkin saya bereskan dulu yang sebelah ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sebastian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Sebastian ini termasuk teman kita yang sangat kritikal terhadap apa yang ada di portal marketplace, tapi mungkin sedang ada yang harus dikerjakan, tidak terlalu banyak yang bisa dibicarakan. Ada saya lihat di chat, saya baru mulai Desember jadi seller, apakah saya perlu registrasi ulang dari Bu Santi? Bu Tere atau Bu Feni, silakan menjawab. Ini mau menjawab? Oke, kalau misalnya sudah join menjadi seller Blibli sebelumnya, tidak perlu registrasi lagi. Jadi biasanya sih info aja ke aku kalau misalnya sudah pernah daftar, jadi bisa kita notes. Terima kasih. Di notes untuk mendapatkan benefit-benefit yang tadi Feni sudah mention, kayak begitu ya Feni? Betul, betul. Oke, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang lain, silakan. Pak Ketut Sugita kelihatannya ada raise hand Pak, mau bertanya mungkin. Ada raise hand. Ya, oh ada raise hand. Oke, Pak Ketut Sugita, silakan Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Tidak berespon. Mungkin Pak Anjang Rasma. Apa saya boleh berbicara? Mungkin Pak Anjang dulu, silakan. Masih dalam posisi mute, Pak. Tolong di-unmute. Iya, selamat sore Pak Jongki. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Pol, Ketua. Selamat sore Pak Rahmat. Teresia dari Blibli. Baik, menarik sekali ini mengikuti marketplace dari Blibli. Dari apa yang disampaikan tadi, ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah dari price, Pak. Ini kan pastinya tidak hanya untuk Indonesia. Saya yakin mungkin orang Asia dan Eropa juga bisa melihat produk-produk pariwisata yang ditawarkan oleh Blibli. Nah, apakah nanti dari harga itu akan dikonversi otomatis oleh Blibli? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila customer membayar dengan kredit card, apakah masih diberlakukan ada merchant fee? Ya, ada penambahan itu. Kemudian yang ketiga, Pak, ini agak krusial, Pak. Misalkan teman kita jual salah satu produk half day. Nah, kebetulan itu mirip sekali dengan produk yang saya upload di Blibli. Nah, apakah dari Blibli ini akan menyaring atau akan tetap juga memunculkan itu walaupun misalkan turnya sama, produknya sama, tapi berbeda harga. Nah, itu gimana Blibli menyikapinya? Saya kira 3 pertanyaan itu dulu, Pak Jongki. Terima kasih. Baik, teman kita dari Bali, Panjang Rahmat, yang bertanya. Silakan, Bu Feni atau Bu Teris yang ingin menjawab. Saya bantu jawab. Mengenai the battlefield yang seperti saya katakan tadi. Silakan. Iya, saya bantu jawab ya, Pak. Mohon izin. Pertama adalah mengenai harga konversi ya. Saat ini memang Blibli sebagai marketplace ini kita memang masih fokus di market di Indonesia. Tapi memang kita tidak menutup kemungkinan untuk customer yang bisa membeli dari luar.
Karena memang dari 2 tahun yang lalu itu sudah ada beberapa customer yang membeli produk kita dari luar, tapi ya memang harganya itu yang dilihat itu masih dalam harga dalam rupiah. Jadi nanti pada saat pembayaran itu langsung dari banknya sendiri yang akan mengkonvert ke harganya, seperti itu Pak. Lalu pertanyaan yang kedua dulu mengenai MDR. MDR itu ada, tapi kami tidak membebankan ke seller. Jadi MDR itu ditanggung oleh kami dari Blibli. That's why kita juga ada yang namanya fee, yang tadi seharusnya untuk travel itu di 3%, tapi tadi Feni sudah jelaskan, kita berikan spesial untuk khusus grup Intoa, untuk yang namanya dari ini semua travel agent yang bergabung di Intoa, kita berikan special benefit, kita hanya charge 2% sampai dengan bulan yang sudah ditentukan, seperti itu. Lalu yang ketiga mengenai penyaringan produk. Karena kita marketplace, kami tidak menyaring produk sama sekali, Pak. Tapi kalau kekhawatiran Bapak saya paham, lalu bagaimana caranya untuk produk yang sama, harganya yang berbeda? Kita punya banyak filter di dalam blibli.com, Pak. Salah satunya adalah filter mengenai harga termurah, harga termahal, yang paling diminati, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi customer itu bisa melakukan filter. Jadi filternya itu bukan dari kami, tapi biasanya customer yang melakukan filter. Seperti itu tadi Pak Injang, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya, betul saya. Agak terputus ya. Mungkin koneksi di tempat saya kurang bagus. Oke. Baik, tapi sudah terjawab ya Pak Panjang ya. Baik Pak. Maksud saya kalau boleh satu lagi Pak. Ya. Maksud saya kalau nanti produk ini di launching ke luar negeri, apakah nanti Blibli akan menyantumkan dari harga rupiah itu langsung dengan harga misalkan US Singapura atau US dollar atau euro gitu Pak maksud saya. Silakan Bu Tere, kayaknya belum konversi ya? Belum dikonversi Pak. Tapi ada nggak planning ke sana? Ada planning ke sana. Seperti yang tadi memang saat ini memang kami masih fokusnya di Indonesia, seperti itu sih Pak. Ya, kalau menurut saya sih yang namanya e-commerce kan akan mendunia, Mbak. Iya. Untuk Indonesia kan Anda jangan jauh-jauh Asia aja dulu lah, Singapura, Thailand, Malaysia kan pasti mereka mau mengunjungi Indonesia ya, terutama Bali kan demikian. Nah, mereka pasti akan bertanya-tanya dengan harga menurut uang mereka gitu maksud saya. Jadi saya yakin Blibli suatu saat harus go internasional dong, jangan di Indonesia aja. Iya Pak, terima kasih banyak masukannya. Itu juga memang menjadi harapannya kami, harapan saya juga secara pribadi. Ya, semua ada di dalam planning. Kita memang mau go internasional, tapi memang seperti tadi jawabannya saya, itu sudah menjadi listingnya kita. Seperti itu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Panjang, terima kasih Bu Tere. Pak Ketut Sugita masih ingin bertanya kah? Tidak kelihatan suaranya. Sekarang saya masuk ke Ibu Helen. Silakan Bu Helen. Ya, terima kasih Pak Yongki. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para pembicara dari Blibli. Sepertinya menarik ya apa yang ditawarkan. Cuman dari pengalaman, ada beberapa hal mungkin yang, kalaupun ini juga menjadi pertanyaan, saya mohon supaya dijawab. Tetapi kalau enggak ya ini sebagai satu saran. Saya mau punya pengalaman, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada pihak Blibli, sejauh mana telah dipikirkan untuk bisa mengamankan gaya kreasi atau hak cipta daripada paket tour itu sendiri. Persoalnya, saya mempunyai pengalaman, kita memberikan memposting kita punya paket lewat website, itu di-copy dan dijual. Untungnya di dalam semua paket saya, kalau datang tidak akan ada kalau tidak melalui saya. Sehingga akhirnya pada saat tiba di destinasi yang bersangkutan, ada program-program tertentu yang mereka cari nggak dapat. Mau nggak mau akhirnya mereka menghubungi ada salah satu pejabat di pariwisata dan mempertanyakan. Nah ternyata pejabat itu kebetulan tahu bahwa paket atau program itu hanya biasa dilakukan oleh saya. Akhirnya saya dihubungi. Setelah saya melakukan beberapa conversation sama mereka, ternyata itu di-copy dari website saya. Nah, lalu mereka jual, mereka menggantikan semua nama perusahaan saya dengan nama perusahaan mereka,
Dan setelah mereka ketemu saya, bukan berarti sampai di situ. Ternyata mereka sudah jual dan mereka jalan itu. Nah itu. Nah kepada Blibli, sejauh mana ini sudah dipikirkan supaya kami juga merasa nyaman apabila kami menjadi salah satu peserta ya untuk di Blibli nantinya. Saya rasa itu yang sangat urgent Pak Yonggi. Ya. Terkait dengan masalah Vivi, saya rasa itu wajar ya. Namanya juga orang bisnis. Terima kasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih. Jadi Bu Helen, ini adalah hak kekayaan intelektual. Untuk foto, video sudah ada hukumnya, tapi untuk produk itinerary saya belum melihat ada hukum untuk hak kekayaan intelektual di orisinalitas produk itinerary yang dibuat oleh teman-teman kita. Silakan, mungkin Bu Tere atau Bu Feni yang bisa memberikan tambahan jawaban. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu kalau ada kejadian yang mungkin kurang mengenakan yang terjadi yang tadi Bu Helen sudah share ya. Tapi memang kalau untuk sebenarnya tadi saya mau jawab apa yang tadi sudah Pak Yongki paparkan sih ya. Kalau foto, video memang benar ada yang namanya hak gitu ya, hak cipta gitu ya. Tapi memang kalau di dalam legal sepanjang yang saya tahu itu memang saya belum ketemu sih Bu untuk mengatakan bahwa produk ini di-create dan ini memang oleh agent A atau agent B seperti itu Bu. Jadi memang terus terang saya harus coba cek apakah memang ada hukumnya seperti ini. Berangkat karena terus terang saya bukan dari bagian hukum, jadi saya juga khawatir kalau saya menjawabnya salah gitu loh Bu. Tapi kami akan note mengenai kekhawatirannya Bu Helen. Tapi kalau boleh kami sharing terkait dengan hal ini, seller di travel itu kita ada filternya. Filternya itu kalau misalnya ada pengaduan ke kami gitu ya, ini kita ngerasa ini produk originalnya kita gitu, tapi di copy oleh si agent A, agent B atau agent C gitu ya. Nah itu kami akan mengecek bukti-buktinya semua segala macam. Apakah memang benar dan memang harus kami verifikasi terlebih dahulu Bu. Seperti itu karena kalau kita ngeliat kan as a marketplace itu kan yang jualan produk, contoh misalnya satu destinasi Bali atau Labuan Bajo gitu ya, 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam gitu ya, itu memang pasti banyak sekali tuh yang mirip tuh benar-benar banyak sekali. Bahkan yang hotelnya sama juga benar-benar banyak banget kayak gitu loh Bu. Tapi memang harus kami verifikasi gitu loh Bu. Jadi saat ini jawabannya saya adalah saya belum ketemu yang namanya metode bagaimana saya mengamankan produk atau daya kreasi dari yang dibuat oleh travel agent. Tapi ini menjadi PR kami, akan kami coba diskusikan kepada legal, apakah memang ada hukumnya seperti itu, kayak gitu sih Bu. Ya, oke. Mungkin saya mau tanggapi dulu. Artinya kalau berbicara soal hukum yang dipayungi oleh undang-undang, memang kita tahu semua belum ada. Ya, saya juga lawyer ya. Tapi minimal secara etika. Nah, Blibli mungkin ini, makanya tadi saya bilang Mbak, kalau memang belum ada, mungkin ini menjadi pertanyaan menjadi usul saran saya. Tapi kalau sudah ada pertanyaan saya, ya kan gitu ya. Jadi kalau memang tadi Mbak sudah sedikit menjelaskan bahwa kalaupun ada harus diverifikasi, itu berarti perlu ada antisipasi untuk bagaimana kalau sampai ada kejadian tersebut. Ingat, yang saya maksud daya kreasi itu bukan berarti hanya tulisan atau jadwal tour, tetapi dia merupakan satu kesatuan dengan foto dan juga dengan video. Nah, itu yang saya maksud. Karena kan kita menjual paket untuk daya tarik kan otomatis kita harus tunjukkan sampel. Gak hanya kita bicara-bicara di dalam kertas begitu saja. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Helen. Terima kasih. Bu Helen ini jeli sekali. Masukan bagus tuh Pak. Masukan yang sangat bagus. Saya, semuanya, terima kasih. Ini kalau nggak salah Bu Helen juga pemain kapal pesiar ya Bu ya? Iya Pak, betul. Nah, saya pada saat melakukan proposal terhadap satu perusahaan kapal pesiar, itinerary yang saya sampaikan di bawahnya, terutama yang kita desain baru ya Bu ya, itinerary yang kita sampaikan, kita bilang produk ini, itinerary ini, kalau seandainya dilaksanakan oleh perusahaan lain, kita akan sue. Gitu ya, terutama untuk kapal pesiar yang base-nya di Hong Kong itu Bu, itu kita tulis seperti itu.
Karena memang sangat sering dia minta produk dari siapa, kemudian produk itu dikirimkan proposalnya, kemudian proposal itu di copy paste, dikirimkan kepada perusahaan lain, tolong kamu hitung berapa duit. Maka so far untuk kapal persiar kita bisa bilang, kalau memang program ini, program Bu ya, bukan itinerary-nya, program ini sama dan sebangun dilaksanakan orang lain, kita suruh. Itu bisa. Entah bagaimana dengan Blibli, mudah-mudahan bisa. Kalau memang ada originalitas program yang tidak umum yang ditawarkan, yang disampaikan oleh teman-teman kita dari INTOA, kita perlu menyatakan, teman kita INTOA perlu menyatakan bahwa this is new, this is origin from me, dan kayaknya Blibli harus menjaga hak kekayaan intelektual tersebut. Paling tidak di dalam Blibli tidak boleh ada yang sama seperti itu. Lain cerita kalau memang di copy, dibawa ke Traveloka, dibawa ke tempat lain, itu susah bicara. Tapi paling tidak di dalam Blibli-nya. Artinya, apakah Blibli mempersiapkan kurator untuk produk? Saya mungkin bisa jawab tentu tidak, karena berat sekali itu kalau setiap produk yang masuk ke dalam Blibli harus ada kurator. Terima kasih.